Halo, Halo, welcome to JND Family, Juan, Nora. Desi. Oke, teman-teman, welcome to hari pertama kita di 10 Days Challenge-nya kita. Jadi kita ada buat challenge untuk satu hari satu ayat gitu ya. Dan hari ini kita akan mulai untuk ayat pertama kita yang terdapat di Amsal 9 ayat 10. Amsal 9 ayat 10. Yap. Oke, kita langsung mulai aja. Siap? Ya. Ada contekan, nggak ada contekan ya guys. Nggak ada contekan ya guys. Gak ada contekan ya Nggak guys. ada Itu Oke. Amsal 9 ayat 10. Takut akan Tuhan adalah permulaan. Sultan. Salah ding. Ulang ya. Susah kurang kalau menghafal ya. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Oke, good. Oke, Yeay. biar Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan aku sih jadi lupa ya. Ntar ulang. Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Yeay. Oke, kalau alasan kenapa kita pilih ayat ini sebenarnya tuh karena usia pada saat usia saya yang ke-15 tahun, orang tua tuh memberikan satu kado yang penting banget dalam hidup saya, yaitu sebuah Alkitab warna hitam, nggak ada yang nggak dibawa guys. Dan di Alkitab itu tuh di kertas bagian awal itu ada tulisan ya ini Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Kayak gitu. Itu sih alasan personal kenapa kita memilih ayat ini, dan nanti kita akan move on ke ayat yang lain. Yang saya dapat dari ayat ini tuh teman-teman, kayak Salomo ya. Waktu Salomo minta tentang waktu Tuhan mau ngasih dia apa saja, dia memilih hikmat. Kayak gitu, Ya, Salomo tuh betul. memilih hikmat. Dan waktu ayat ini saya baca, saya pikir ini hal yang paling penting dalam hidup saya, yang saya harus jadikan prinsip gitu ya. Jadi permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Jadi kalau kita mau berhikmat, menurut saya ya emang harus takut akan Tuhan dulu. Dan takut akan Tuhan itu sebuah kata kerja gitu ya. Dan itu bukan, kita nggak bisa pasif tapi benar-benar harus aktif. Jadi kayak bagaimana dalam keseharian kita tuh kita harus berpikir apa yang sesuai dengan keinginan Tuhan, apa yang berkenan bagi Tuhan, kayak gitu. Dan itu termasuk dalam semua keputusan-keputusan dalam hidup itu. Saya pikir sih penting banget untuk melibatkan Tuhan. Jadi itu salah satu bentuk, menurut saya salah satu bentuk takut akan Tuhan gitu ya. Dan saya rasa semakin kita takut akan Tuhan, semakin kita juga bisa berhikmat seperti itu. Ya, kalau dari saya ayat ini ya, kalau baca Amsal itu saya paling senang karena banyak nasihat di sana. Tapi waktu tadi baca dan sedikit bukan membandingkan tapi compare dengan ayat-ayat lain, di situ saya lihat bahwa kan isinya permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Nah, saya sebenarnya harus cari tahu takut akan Tuhan yang seperti apa yang dimaksud di situ. Ternyata kan kita harus melakukan firman, itu kan kita harus melakukan firman di situ takut akan Tuhan, sehingga melalui perkataan Tuhan, semua perkataan Tuhan itu hikmat gitu loh. Perkataan Tuhan itu yang membuat kita menjadi bijaksana, menjadi lebih pintar, bisa membuat keputusan yang benar karena Tuhan yang bersuara. Dan itu bagaimana caranya supaya kita takut akan Tuhan? Ya berarti kita harus punya relasi yang baik dan benar dengan Tuhan. Nah, sama satu hal juga waktu saya baca ini, saya teringat untuk anak kami Nora, ya. Bagaimana nanti saya sebagai orang tua yang bertanggung jawab, yang Tuhan titipkan Nora, bagaimana saya bisa mendidik dia? Apakah saya mau dia pintar atau bagaimana? Nah, itu dari ayat ini saya langsung kayak berpikir bahwa saya harus membuat Nora mengejar hikmat Tuhan, meminta hikmat Tuhan. Bukan, saya pikiran saya itu bukan karena dia harus sekolah tinggi, harus punya pintar banget dalam sekolahnya, tapi yang paling penting itu ternyata kalau supaya kita cerdas, supaya kita punya pengertian yang benar itu ya
hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan didapat dari semua perkataan Tuhan di dalam firman. Itu Lewat sih yang takut akan Tuhan itu ya. iya, itu yang paling penting yang saya dapat, karena kalau kita udah di usia ini kita sudah setiap hari dengar takut akan Tuhan, tapi hari ini remanya bagaimana saya harus mendidik, mengajar anak saya bahwa anaknya kami bagaimana kami harus membesarkan dia dengan dia harus pegang bahwa yang paling penting dari semua hal, harta yang paling berharga itu adalah hikmat daripada Tuhan. Itu sih yang saya pikir saya dapat. Menurut saya sih itu dasar banget ya. Bagaimana caranya kita mau hidup, bagaimana caranya kita hidup benar, ya kita harus berhikmat. Dan hikmat itu timbul ternyata dari takut akan Tuhan itu sih. Dan saya rasa dalam hidup kalau nggak takut akan Tuhan kayaknya hidup sembarangan banget sih kayak gitu. Makanya keputusan-keputusan yang kita buat berdasar pada mana nih yang menurut saya pengaplikasian takut akan Tuhannya itu. Jadi kalau misalnya buat ini ternyata tidak bentuk takut akan Tuhan, saya nggak akan buat. Tapi kalau buat ini ternyata bentuk saya sebagai suatu bentuk takut akan Tuhan, itu yang akan saya buat kayak gitu sih. Jadi berkaitan banget dengan tapi ada satu hal decision lagi. Kita hidup kan tidak luput dari hal yang kayak mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu makanya tadi dibilang, saya sempat baca tadi di Amsal 2 itu, di situ dibilang bahwa orang yang bijaksana itu kalau dia ditegur dia akan menjadi lebih bijaksana. Itulah kenapa hikmat itu bukan tentang kayak kita ditegur terus kita menjadi tidak bijaksana atau kita marah. Malah semakin kita ditegur, yaitu kita membuat kita jadi lebih bijaksana harusnya. Itu sih tadi aku sempat dapat itu juga. Oke, jadi teman-teman, dari kita itu sih yang kita dapat dari ayat hari ini, Amsal 9 ayat 10. Teman-teman yang sudah menghafal boleh share juga di kolom komentar apa yang teman-teman dapat dari ayat ini. Dan kita akan masuk untuk hari kedua, dan kita juga akan menghafal untuk ayat yang kedua. Nah, ayat yang kedua ini favorit istri saya yang akan kita bahas, yaitu terdapat di Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Nah, oke, itu ayat hafalan kita teman-teman untuk besok. Jadi kita akan mulai hari kedua dan mulai menghafal ayat yang kedua. Oke guys, sekian untuk ayat hafalan kita hari ini. Semoga teman-teman semua diberkati Tuhan, dan sampai jumpa besok hari di ayat hafalan berikutnya. Itu saja dari kami. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.